Baik teman-teman, jadi kita sudah selesai dengan structure dan hari ini kita menginjak ke listening bagian pertama ya. Jadi langsung saja, jadi di listening nanti namanya adalah listening comprehension. Seperti namanya, comprehend itu artinya memahami ya teman, sama kayak understand. Jadi teman-teman nanti di listening comprehension ini diminta untuk memahami percakapan dalam bahasa Inggris. Oke, dan kuncinya dalam memahami percakapan dalam bahasa Inggris adalah penguasaan vocab. Nah, yang bikin sulit teman-teman, bahasa Inggris itu tulisan dan bacaannya itu banyak yang beda. Ya, apalagi kalau sudah dalam satu kalimat utuh. Makanya itu nanti ada tahap namanya rekognisi. Jadi kalau misalkan dikasih bab satu misalnya tentang subjunktif atau caranya bilang I wish atau saya harap. Nah, ternyata teman-teman belum terlatih dengan rekognisinya itu nanti malah jadi percuma. Jadi menurut saya eh, yang paling efektif untuk latihan adalah ya mengerjakan seperti itu dan itu nanti harus diulang-ulang seperti itu teman-teman. Kemudian di listening nanti kan soalnya 50 pertanyaan totalnya ya. Yang mana nanti dibagi ke dalam 3 parts yaitu part A, part B, sama part C. Nah, hari ini kita fokus dulu latihan dengan yang part A, oke? Nah, part A itu namanya adalah short conversations atau percakapan pendek. Jadi di setiap nomor nanti teman-teman akan mendengarkan percakapan dari dua orang, jadi si A dan si B. Umumnya ya, teman-teman itu adalah cewek cowok atau cowok cewek gitu untuk memudahkan pendengarnya. Oh, ini yang pertama, ini yang kedua seperti itu. Nah, nanti si A ngomong apa dijawab oleh si B, kemudian diikuti pertanyaan yang umumnya tidak ditulis. Tapi kalau teman-teman hoki, beberapa kali saya tes akhir-akhir ini soalnya ditulis teman-teman. Jadi kadang ditulis, kadang enggak. Kalau online ya, karena saya kalau tes selalu online. Kemudian listening yang part A ini atau yang short conversations ini, itu nanti soalnya paling banyak. Jadi nomor 1 sampai nomor 30, lebih dari setengahnya. Ya, jadi 30 soal dari total 50 soal. Nah, tipsnya teman-teman nanti konsentrasi jangan sampai terganggu dengan entah itu suara dari luar ataupun itu pikiran teman-teman sendiri. Karena kadang kita ketika mendengarkan terpikir sesuatu, kompor tadi sudah dimatiin belum? Jemuran sudah selamatin belum? Di luar kayaknya hujan. Nah, itu nanti sangat mengganggu konsentrasi dan harusnya kita bisa mengikuti alur ceritanya jadi pecah, teman-teman. Tadi ngomong apa ya gitu. Oke, makanya konsentrasi juga harus dilatih sambil latihan ngerjakan listening sambil melatih konsentrasi seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus fokus pada pembicara kedua di part A ini ya. Kenapa? Karena hampir seluruh soal part A ini menanyakan yang dimaksud oleh pembicara kedua. Nah, walaupun kita harus fokus pembicara kedua, tapi jangan sampai ketinggalan pembicara pertama juga ya. Karena pembicara kedua ini sering banget jawabnya menggunakan namanya idiom. Nah, idiom itu adalah ungkapan-ungkapan yang nggak bisa kita artikan kata per kata, nggak bisa kita langsung cerna seperti itu yang kita dengarkan. Itu harus nyambung dengan konteks pembicaraan. Contohnya gini teman-teman, misalnya perut saya mau meledak. Nah, itu artinya bisa ada dua, beneran mau meledak karena ada bomnya atau gimana? Atau yang kedua, misalkan nih teman saya ngajak saya makan, bro ayo makan bareng gitu ya. Terus saya bilang, aduh perutku mau meledak. Nah, maksudnya itu berarti kenyang, teman-teman. Artinya saya menolak ajakan dari teman saya tadi. Seperti itu, ya. Nah, untuk tahu perutnya mau meledak tadi artinya gimana, itu harus dicocokkan dengan yang dikatakan oleh si pembicara sebelumnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan idiom. Oke, dan di listening nanti ada enggak banyak sih sebenarnya teman-teman. Mungkin sekitar 4 atau 5 soal dari 30 soal itu adalah soal idiom. Jadi si B ini menjawabnya menggunakan idiom. Jadi harus fokus juga dengan pembicara si A ya. Kemudian be careful. Nah, nanti kan kita setelah mendengarkan soalnya dibacakan, itu kan kita mencocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang mana yang tadi kita pahami dari percakapan itu. Nah, ketika teman-teman memilih pilihan A, B, C, D itu hati-hati teman-teman. Karena biasanya itu ada yang namanya distractors atau pengecoh. Jadi di pilihan ganda itu biasanya salah satu pilihan atau beberapa pilihan itu mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B. Nah, tapi biasanya kalimatnya itu intinya sudah dirubah teman-teman. Malah nanti salah. Biasanya jawabannya itu malah kita tidak dengar diucapkan sama si B sama sekali, tapi menggunakan sinonimnya. Jadi artinya sama dengan yang diucapkan sama si B, cuman beda kata-kata aja. Nah, biasanya di situ. Makanya di awal tadi saya bilang vocab itu sangat
matters here. Jadi sangat sangat membantu teman-teman nanti ketika mengerjakan listening, ya. Nah, kemudian teman-teman nanti hanya punya waktu 12 detik untuk memilih jawabannya. Kalau misalkan 12 detik teman-teman belum menemukan jawaban, audio nomor berikutnya otomatis play, teman-teman. Kita nggak bisa pause ya, kita nggak bisa replay. Jadi itu nanti audionya itu kita nggak punya kendali sama sekali. Audionya jalan sendiri seperti itu. Dan kalau teman-teman ngambil tes yang online, layar itu kalau sudah pindah ke nomor berikutnya kita nggak bisa back. Nah, makanya kalau teman-teman ngambil tes yang online ada tipsnya. Ketika soal sudah keluar, klik aja bebas di pilihan A, B, C, D yang mana. Untuk menghindari kalau teman-teman nanti nggak sempat ngeklik yang mana udah pindah ke screen-nya. Karena kalau misalkan kita klik buat jaga-jaga ya maksudnya, salah satu dari 4, peluang benarnya ada 25%. Tapi kalau kita nggak ngeklik sama sekali atau kita biarkan nggak terjawab, itu nanti pasti salah, teman-teman. Seperti itu ya. Dan itu hanya di listening yang kita nggak bisa back. Jadi tipsnya itu tadi kalau teman-teman ngambil yang listening, ngambil yang online maksud saya, di listening langsung klik-klik dulu sebelum menjawab. Nanti misalkan teman-teman menemukan jawabannya beda ya tinggal ganti seperti itu. Oke. Kemudian untuk memaksimalkan belajar teman-teman, ya itu disarankan untuk menggunakan headset, terutama kalau teman-teman punya pakai headset yang ada noise cancellingnya supaya tidak terganggu dari suara-suara dari luar. Seperti itu bisa lebih jelas, bisa lebih jernih seperti itu suaranya. Oke, dan memang saya sarankan teman-teman juga tesnya ambil yang online karena saya beralih dari offline ke online karena merasa online lebih jelas suaranya, lebih enak, waktu kita nggak maksudnya nggak dikurangi karena melingkari lembar jawaban ya. Kalau di offline kan kita harus melingkari lembar jawaban dan itu termasuk ke waktu yang ada di listening seperti itu. Jadi silakan teman-teman pergunakan headsetnya supaya untuk memaksimalkan belajarnya ya. Nah, itu tadi adalah materi singkat pengantar untuk listening ini. Sebelum kita ke latihan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada sekarang saya unmute dulu, punya saya juga saya unmute, biar teman-teman nanti ketika latih atau ketika mendengarkan biar tidak ada tiba-tiba ada suara gitu. Baik, silakan dicoba dulu, jangan takut salah kita belajar ya teman-teman, karena listening itu adalah salah satu skill di bahasa Inggris, yang mana skill itu adalah keterampilan, maka teman-teman harus terampil. Terampil itu caranya harus diulang-ulang, dikerjakan seperti itu. Oke, silakan teman-teman. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Oke, 12 detik sudah habis, silakan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Oke, ternyata ada jawaban Alfa juga. Baik, antara Alfa atau Charlie, mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas ya. Mari. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, itu tadi. Jadi si cowok dia bilang, would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? Maukah kamu pergi ke bioskop bersamaku dan Louis Jumat nanti? Kemudian si cewek bilang, I wish I could. Nah, saya harap saya bisa. Berarti dia nggak bisa, teman-teman. But I'm having dinner at my brother's. Tapi aku ada acara makan malam bareng di tempat saudara laki-lakiku. Nah, apa yang dilakukan si cewek di hari Jumat? Berarti pergi ke tempatnya si saudara laki-lakinya ya untuk makan malam bareng. Jadi jawaban nomor 1 adalah Charlie, teman-teman.
Kalau yang alpha artinya pergi ke bioskop bersama si cowok, bukan karena dia I wish I could, saya harap saya bisa. Berarti dia nggak bisa, teman-teman. Kalau saya harap saya bisa. Kalau yang Bravo, take her brother to the movies, membawa saudara laki-lakinya ke bioskop, bukan ya? Karena dia nggak jadi nggak apa namanya nggak pergi ke bioskop, tapi makan malam bareng ke tempat saudaranya. Kalau yang Delta memasak makan malam dengan Lois. Nah, Lois aja pergi ke bioskop ya sama si cowok, berarti dia nggak bisa ikut masak. Jadi jawabannya yang sorry yang Charlie teman-teman. Oke lanjut number 2, silakan dicoba lagi. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay. I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Sedapatnya dulu ya. Ada jawaban Charlie, 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 dan semuanya menjawab Charlie. Kita cek bersama. Sebentar teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya ya. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay. I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, jadi si cowok bilang, "Do you need a hand with these boxes?" Jadi cepet banget ya tadi. "Do you need a hand with these boxes?" Apakah kamu perlu bantuan dengan kotak-kotak itu? Kemudian si cewek bilang, "That's okay, I can manage. They're empty." Enggak apa-apa, aku bisa sendiri. Aku bisa sendiri gitu ya. Mereka kosong, kotak-kotaknya itu kosong. Nah, berarti si cewek tidak memerlukan bantuannya si cowok. Berarti jawabannya adalah yang Charlie ya. The woman does not need any help. Si cewek tidak memerlukan bantuan. Alright, nice. Lanjut ke number 3. Silakan teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Oke, thumbs up dan ada jawaban Alpha dan Bravo ya. Mari kita dengarkan kembali dengan skripnya, teman-teman. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, itu tadi ya. Jadi si cewek bilang, "Do you want the windows open or closed?" Kamu mau jendelanya itu terbuka atau tertutup? Kemudian si cowok bilang, "I almost always prefer fresh air if possible." Saya selalu lebih suka udara segar kalau boleh gitu atau kalau mungkin gitu ya. Berarti si cowok ini mau jendelanya terbuka supaya udara segar masuk seperti itu. Berarti jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. He'd like to have the windows open. Jadi si cowok itu mau jendelanya itu dibuka aja biar fresh air masuk seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 4. Dicoba lagi teman-teman, silakan. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, thumbs over dan saya lihat ada jawaban Alpha, Bravo, dan Delta ya, teman-teman. Mari kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silakan teman-teman. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Nah itu tadi ya, jadi si cowok dia telepon, "Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in." Jadi, "Halo, ini Mark Smith. Aku menelpon untuk mengecek atau bertanya gitu ya, apakah hasil tes darahku sudah bisa diambil," maksudnya gitu ya. Kemudian si cewek menjawab, "Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow." Dr. Miller baru saja mengirimnya ke laboratorium tadi malam ya. Jadi yang paling cepat itu mereka bisa kembali ke sini itu besok. Berarti si cowok baliknya ke tempatnya si cewek ini
itu besok ya. Berarti jawabannya the results might be ready tomorrow. Nah, ketemu teman. Jawabannya yang alpha ya, hasilnya mungkin bakal siap besok. Kalau yang Bravo si cowok perlu tes lagi besok. Nah, bukan tes lagi ya, tapi si cowok ini disuruh balik besok untuk mengecek maksudnya hasilnya apakah udah jadi atau belum, bukan untuk tes lagi. Kalau yang Charlie hasil tesnya itu ditunda tadi malam. Bukan ya, teman-teman. Kalau yang Delta sorry, called ini tuh datang kalau nggak salah ya. Baru datang tadi malam. Bukan, teman-teman. Kalau datangnya tadi malam harusnya dia manggil sekarang berarti udah bisa diambil, tapi itu belum bisa diambil. Kalau yang Delta, the doctor called the lab last night. Dokter menelpon laboratorium tadi malam. Bukan ya, karena tadi malam itu bukan menelpon, dia mengantarkan hasilnya apa? Darahnya itu ke lab tadi malam, seperti itu. Oke, lanjut ke number 5, silakan. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, thumbs over dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alpha ya. Ada juga bravo. Baik, kita cek bersama, kita dengarkan kembali teman-teman. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bilang, I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you live there. Aku perlu ngomong ke seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Seseorang memberitahuku kalau kamu tinggal di sana dulu. Kemudian si cewek bilang, oh, but I was really young at that time. Oh, tapi aku tuh pas waktu itu sangat kecil, masih sangat muda. Nah, berarti sekarang dia udah kita cek aja ABCD ya. Yang alpha, she doesn't remember much about Portland. Si cewek ini tidak mengingat banyak tentang Portland. Kemungkinan alpha bisa. Kalau yang bravo, she's never been to Portland. Si cewek tidak pernah ke Portland sebelumnya. Bukan ya, dia dulu pernah teman. Karena si cewek bilang, I was really young at the time. Saya waktu ke Portland dulu atau saya waktu tinggal di Portland dulu itu pas waktu masih kecil. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang alpha teman-teman. Ya, jadi dia nggak ingat karena dia dulu pas tinggal di Portland itu pas waktu masih kecil. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 6. Silahkan. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Alright, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alpha. Kita cek bersama teman-teman. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Nah, jadi si cowok dia bilang, do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Jadi, apakah kamu harus memainkan musik itu sangat kencang? Saya ada tes besok. Nah, terus si cewek menjawab, sorry, I didn't realize you were studying. Maaf, aku tadi nggak sadar kalau kamu lagi belajar. Terus pertanyaannya, what will the woman probably do? Apa yang akan si cewek kemungkinan lakukan? Nah, karena si cewek tahu si cowok sedang belajar, akhirnya pelankan ya. Jadi jawabannya adalah yang alpha. Turn down the volume, memelankan atau mengecilkan suaranya. Seperti itu. Ya, that's right. Jawabannya alpha, teman-teman. Lanjut ke number 7, silakan. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean?
Oke, thumbs up. Ada jawaban Charlie dan bravo. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali ya. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok dia bilang, Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. Pam, aku nggak paham ada masalah apa. Kamu tahu kan, kamu sudah tahu berbulan-bulan kalau laporan ini paling akhir dikumpulkan hari ini. Kemudian Pam menjawab, I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. Aku tahu, tapi aku khawatir aku bakal perlu beberapa hari lagi karena datanya itu lebih sulit untuk diinterpretasikan daripada yang saya sebelumnya pikirkan, seperti itu. Nah, berarti kita cek yang alpha, she forgot when the report was due. Si cewek lupa, si Pam ini lupa kapan reportnya akan dikumpulkan. Bukan ya, dia bilang I know. Dia tahu kalau due today atau terakhir hari ini. Berarti alpha bukan, teman-teman. Kalau yang bravo, should like the man to help her with the report. Si cewek mau si cowok membantunya dengan report tersebut atau laporan tersebut. Bukan masalah bantu atau tidak. Dia bilang kalau menginterpretasikan datanya itu ternyata lebih sulit dibandingkan yang dia pikirkan di awal, seperti itu. Kalau yang Charlie, she needs more time to finish the report. Si cewek perlu lebih banyak waktu atau perlu waktu tambahan gitu ya untuk menyelesaikan laporannya. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Charlie karena tadi bilang I'm afraid I need another few days. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie. Kemudian lanjut lagi ke number 8. Silakan teman-teman. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, ada jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Mari kita cek teman-teman. Number 8. So, how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cewek bertanya, so how are you getting along with Debbie's cat? Gimana apa ya, get along itu artinya kalau kata per kata ya teman-teman, get along itu berbaur atau jadi satu gitu. Jadi kalau diartikan berarti gimana sejauh ini kamu dengan kucingnya Debbie gitu ya. Kemudian si cowok bilang, well she never comes when I call her. Kucingnya nggak pernah datang ketika saya panggil. She spills her food. Dia selalu menumpahkan makanannya. And she sheds all over the place. Nah, ini sheds ini antara dua arti ya, teman-teman. Dan kucingnya itu sheds itu bisa saja merontokkan bulunya dimanapun, atau sheds yang artinya pakai T, teman-teman. SHAT ya, artinya buang kotoran. Jadi kucingnya ini buang kotoran di mana-mana. Kemudian si cowok bilang, I can't wait till Debbie gets back. Saya nggak sabar sampai Debbie balik. Nah, berarti si cowok ini sama kucingnya Debbie nggak apa namanya, nggak get along dengan baik ya, atau nggak berbaur dengan baik seperti itu. Yang alpha, the cat is a lot of trouble. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha ya. Kucingnya itu merupakan masalah besar. Maksudnya masalah besar itu ngasih kesulitan ke yang cowok tadi. Kalau yang bravo, kucingnya itu sangat ramah, sangat friendly, bukan ya. Kalau yang Charlie karena dipanggil aja nggak datang dia. Kalau yang Charlie, he doesn't get along with Debbie. Si cowok atau yang dipasrai kucing tadi karena he ya, tidak berbaur atau tidak baik-baik saja maksudnya gitu ya dengan Debbie. Bukan teman-teman. Karena nggak ada hubungan di chat sampai di audio tadi apakah ada masalah dengan Debbie sama si cowok. Yang ada masalah ada cowok sama kucingnya Debbie gitu ya. Charlie bukan. Kalau yang Delta, he's glad Debbie gave him the cat. Si cowok suka atau si cowok senang Debbie memberinya kucing.
seperti itu. Bukan, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alfa ya, nomor 8. Kita lanjut lagi ke nomor 9, silahkan. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Alright, thumbs up teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan ada jawaban Alpha, Charlie, dan Delta. Oke, mari kita cek. Kita dengarkan kembali dengan skripnya, oke? Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, itu tadi ya teman-teman. Jadi si cowok bilang, this crazy bus schedule has got me completely frustrated. Jadi jadwal bis gila ini telah membuatku frustasi gitu ya. Aku nggak bisa menemukan atau aku nggak tahu kapan bisku ke Cleveland itu berangkat. Berarti dia nungguin bisnya itu lama banget nggak berangkat-berangkat gitu ya. Kemudian si cewek bilang, why don't you just go up to the ticket window and ask? Coba kamu ngintip ke ini ya, apa jendela tiket, loket tiket itu dan coba tanya gitu. Nah terus pertanyaan tadi apa yang disarankan si cewek ke yang cowok. Nah jadi si cowok ini disuruh tanya teman-teman. Kita cek yang alpha, try to get a seat next to the window. Mencoba untuk mendapatkan kursi yang dekat dengan jendela. Bukan ya teman-teman. Karena masalahnya bukan di letak kursi, masalahnya hanyalah kapan berangkatnya. Lama banget itu nge-time-nya gitu ya. Kalau yang Bravo, find another passenger going to Cleveland. Menemukan penumpang lain yang pergi ke Cleveland. Bukan, bukan karena dia butuh teman atau enggak ya teman-teman, tapi karena dia penasaran, kok nggak berangkat-berangkat gitu. Kalau yang Charlie, ask for information about the departure time. Meminta informasi mengenai waktu keberangkatan. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Ya, kalau yang Delta, find out there are any seats left on the bus. Mencari tahu apakah ada kursi kosong yang sisa di bis tersebut. Bukan masalah kursi kosong ya, tapi dia nungguin kelamaan tadi. Kemudian ada yang bertanya window and ask-nya, aku dengernya when no one ask. Itu ada tips nggak, Mister? Biar nggak, Mister. Windows and ask. Oh, when no one ask gitu ya. Karena beda banget nih. Kalau coba ya kita dengar ya. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Iya kan teman-teman. Jadi window sama when no itu beda banget. Ada deh-nya itu. Ada window and ask. When no one ask. Tapi bisa juga sih. Cuman kalau halo, tes. Teman-teman suara saya terdengar? Halo, cek. Suara saya terdengar teman-teman? Okay, I'm sorry guys. There was a problem. The same problem as the one at the previous class. Jadi tadi di kelas sore juga sama. Terus kelas ini tadi sebelum maghrib juga ada kelas. Masalahnya sama. Tentang koneksi. Saya nggak tahu ini IndiHome kenapa akhir-akhir ini. I'm sorry about that. Baik, mari kita lanjut ya. Jadi mungkin tips dari saya memang why don't you just go up to the ticket when no one ask. Ketika when no one ask, ketika nggak seorang, oh berarti pakai ini, Miss. Pakai, tapi ini aja sih. Maksudnya kalau kita artikan, kalau kita pahami ya, maksudnya ketika kita itu misalkan when no one ask, ketika nggak seorang pun bertanya itu nanti nggak nyambung pertanyaannya. Jadi kenapa nggak kamu coba apa namanya
Nah, go up to the ticket itu atau mungkin mencari tiket gitu ya. Ketika tidak seorang pun bertanya, itu nanti nggak nyambung gitu dan nggak masuk akal seperti itu. Tapi lebih enak kalau ticket window and ask. Jadi kenapa nggak kamu pergi ke atau mencoba naik ke jendela tiket untuk dan bertanya seperti itu. Jadi memang apa ya, perlu dilatih teman-teman. Itu yang saya maksud dengan rekognisi. Contohnya yang kalau misalnya kita mendengar kata send ini biasanya di ini ya, di listening yang bagian kedua atau bagian ketiga. Ketika mereka ngomongin tentang aroma, tentang tanaman misalnya. Terus teman-teman mendengarkan kata send. Nah, send itu bisa saja ini teman-teman, artinya mengirim kan. Kalau nggak gitu bisa juga ini, secara bacaan sama. Nah, untuk bisa mengetahui yang kita dengar itu apakah yang atas atau yang bawah, kita harus hubungkan dengan konteks. Jadi keseluruhan, kita nggak bisa memahami satu-satu tanpa keseluruhan konteks seperti itu. Ya, dan itu memang perlu dilatih. Makanya tadi di awal saya bilang di listening ini saya tidak membanyakkan teori tapi lebih hajar ke latihan karena lebih penting vocab daripada teori, teman-teman. Kalau di listening ya, semakin banyak vocab teman-teman, walaupun misalkan teori sedikit, itu nanti masih bisa memahami seperti itu. Dan itu perlu dilatih sekali seperti itu, ya. Jadi memang tips dari saya cuma satu, Miss, yaitu hajar latihan seperti itu. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Dicoba lagi teman-teman, nomor 10, silahkan, jangan takut salah. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya dikirim di chat teman-teman. Ada jawaban Bravo, 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 Delta, Bravo, Delta. Oke, antara Bravo atau Delta, mari kita cek bersama teman-teman. Oke, kita dengarkan kembali dulu ya. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok bilang, I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Will you say it's still alright to eat?